Saya sering ya mengunjungi panti asuhan atau yayasan lain gitu. Tapi saya terkesan dengan pertama yang saya terkesan adalah suasana yang dibangun di sini adalah suasana kekeluargaan. Sangat keluarga. Saya terkaget-kaget bahwa anak yang kecil, anak yang besar bisa menyatu gitu ya. Kadang-kadang kan kalau panti asuhan umurnya agak mirip-mirip. Ini kan kayaknya jauh sekali gitu. Anak yang kecil sama yang besar. Tapi bisa seperti kakak ngemong adiknya. Ya, kami menyapa kembali untuk teman-teman semuanya yang menonton acara podcast kita pada malam hari ini. Dan di malam hari ini saya akan mengundang nih Ibu dosen dari Universitas Atmajaya. Dan di kali ini saya akan mengundang Ibu Liria. Halo Ibu. Halo juga Berta. Saya ingin bertanya-tanya nih Bu Iya. di acara podcast kita pada malam hari ini. Dan di pertanyaan yang pertama Ibu, sejak kapan sih Ibu mengenal Yayasan Prima Unggul? Saya mengenal yayasan ini ya sebenarnya sebelum jadi Prima Unggul pun saya sudah mengenal Bapak Martinus Rudigea. Jadi sejauh itulah saya mengenal. Sejak kapan ya? Karena Pak Martin itu kan dulu juga alumni Unika Atmajaya. Jadi tahun 93 Pak Martin menjadi mahasiswa di Atmajaya. Kemudian setelah lulus saya tahu Pak Martin mengelola semacam panti asuhan, dan pada saat itu masih rumahnya belum seperti ini, saya sudah tahu gitu ya. Jadi sejauh itu berapa tahun ya kalau sampai ini kan sekarang mungkin 30 tahun kali saya mengenal Pak Martin. Iya. Oke, kan Pak Martinus ini kan alumni ya dari alma mater di Atmajaya sendiri. Apa sih Ibu kesan dari Ibu ketika melihat Pak Martin, alumni dari Atmajaya, bisa berkarya dan bisa membantu anak-anak daerah? Tentu saja saya ikut bangga, salut dengan segala yang sudah dibuat oleh Pak Martin. Karena sejauh saya kenal Pak Martin dulu waktu kuliah, orangnya memang aktif di kemahasiswaan juga gitu ya, aktif di kemahasiswaan. Orangnya nggak bisa diem, dan bukan orang tipe mahasiswa yang berpangku tangan gitu ya. Agak nakal-nakal dikit gitu ya, tapi juga tidak ngaco gitu ya. Kan ada ya orang yang nakalnya ngaco, kalau Pak Martin enggak. Jadi celetak-celetuknya itu ya memang lucu gitu ya. Jadi biasa-biasa orangnya, terus ya cerdas juga, dalam arti nilai secara akademik dan segala macam itu baik. Jadi waktu itu angkatan mereka itu kebetulan angkatan yang semuanya berpacu mendapatkan nilai akademik yang bagus. Saya tahu bahwa persaingannya ketat sekali di angkatan itu, karena kebetulan saya tahu satu persatu dan kemana orang-orangnya sekarang berada, angkatan Pak Martin. Dan Pak Martin termasuk yang menonjol juga sebagai laki-laki pada angkatan dia gitu ya. Iya, tentunya Ibu sebagai dosen juga bangga ya Bu kepada Pak Martin, karena Pak Martin bisa nih lulus dari Atmajaya dengan pelajaran dan pendidikan yang diajarkan di Atmajaya juga, bisa keluar dan bisa berkarya dengan membantu anak-anak daerah. Iya, betul. Iya. Dan di Atmajaya sekarang nih Bu, kan ada anak-anak juga nih alumni dari YPU yang kuliah juga di Atmajaya. Betul. Apa sih Bu kesan dari Ibu tentang alumni-alumni yang berkuliah di Atmajaya? Kesan saya untuk yang belakangan ini masuk ya, itu mandiri ya. Jadi sebenarnya nggak semuanya, ibaratnya kalau kita di kalangan dosen katakan nggak semuanya kelihatannya dia brilian, pinter atau bagaimana, enggak, tetapi pejuang. Kalau saya melihat ada nilai satu yang saya lihat dari anak-anak YPU itu belakangan yang masuk ini pejuang. Kalau dulu mungkin Pak Martin merangkak-rangkak masih menyekolahkan anak-anak yang awal-awal gitu, ya memang masih belum adaptasi mungkin dengan Jakarta. Tapi sekarang saya lihat dengan perkembangan YPU ini, anak-anaknya menjadi lebih adaptif di situasi kampus Atmajaya yang segitiga emas itu. Sampingnya mall, gampang banget kan untuk ikut-ikutan gitu dengan yang lain. Tapi dengan ada pendidikan YPU ini sekarang kelihatannya mereka jadi lebih baik ya, lebih tangguh, lebih tough. Oke Bu, terima kasih Bu. Dan tadi kan Ibu datang ke sini berkunjung nih di Yayasan Prima Unggul. Apa sih Bu yang kesan-kesan yang Ibu lihat atau cara-cara baru nih yang Ibu lihat dari Yayasan Prima Unggul? Oke, saya sering ya mengunjungi panti asuhan atau yayasan lain gitu. Tapi saya terkesan dengan pertama yang saya terkesan adalah suasana yang dibangun di sini adalah suasana kekeluargaan.
sangat keluarga. Saya terkaget-kaget bahwa anak yang kecil, anak yang besar bisa menyatu gitu ya. Kadang-kadang kan kalau panti asuhan umurnya agak mirip-mirip, ini kan kayaknya jauh sekali gitu, anak yang kecil sama yang besar. Tapi bisa seperti kakak ngemong adiknya, itu pertama. Kedua, saya melihat kelihatan sekali siapapun orang anggota komunitas YPU ini mempersiapkan diri ketika orang berkunjung. Jadi tidak ya sudah kalau mau berkunjung, tetapi saya lihat pengelola sangat mempersiapkan segala sesuatunya. Ini satu sisi positif karena segala sesuatu kalau kita selalu siap itu seperti kayak di kitab suci gadis-gadis bijaksana itu. Yang dalam arti segala sesuatu disiapkan dengan baik, siapapun dia, siapapun yang datang ya. Bukan hanya karena saya dosen Atmajaya, tetapi saya yakin YPU selalu mempersiapkan diri ketika orang-orang datang, sehingga makanya gampang dikenal namanya di mana-mana. Itu. Benar sekali, Ibu. Memang karena di Yayasan Prima Unggul ini sendiri, seperti tadi Ibu bilang, ada yang kecil, ada yang besar, tapi mereka bisa saling menghargai. Memang di Yayasan Prima Unggul sendiri tidak ada senioritas. Pak Martin mengajari kami, tidak ada senioritas, tidak ada junioritas. Kami di sini selalu bersama, intinya saling menghargai antara adik dan kakak dan antara adik dan juga gitu. Jadi kami di sini memang saling menghargai. Ya, dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, kan ada anak-anak dari Atmajaya juga yang ingin magang di sini ya Bu. Iya, betul. Kira-kira nih Bu, apa sih gagasan yang mendasari Ibu sehingga anak-anak dari Atmajaya bisa datang menimba inspirasi juga di sini bersama kami? Pertama, karena Pak Martin itu alumni, maka kami ingin belajar dari alumni. Kalau dulu Pak Martin mungkin studi di Atmajaya, tapi kami berpikir sangat bagus kalau kami juga belajar dari Pak Martin. Itu pertama. Jadi kemudian juga yang kedua adalah yayasan ini mempunyai ciri khas yaitu entrepreneur ya. Kurikulumnya berbasis entrepreneur. Saya mau lihat sekarang pun banyak kurikulum-kurikulum yang dikeluarkan untuk perguruan tinggi pun arahnya ke sana sebenarnya. Jadi sebenarnya guru agama, katekis itu juga harus punya jiwa dan semangat entrepreneur. Dan saya lihat bahwa Pak Martin telah mengaktualisasikan itu dalam yayasan ini. Ini bagus kalau guru agama nggak cuma mikirin kita ngomongin ini, ngomongin firman, ngomongin ini, tapi aktualisasi seperti tadi semangat yang ada di YPU itu, tindakan nyata itu seperti apa sih gitu. Nah itu yang kita mau pelajari. Jadi mahasiswa biar belajar dia bisa berbagi kepada teman-teman. Oke. Begitu. Terima kasih sekali Ibu. Semoga apa yang Ibu bicarakan di dalam podcast kita pada malam hari ini bisa bermanfaat juga nih bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Untuk Ibu, terima kasih malam hari ini. Sama Berta. Oke, tidak hanya Ibu Lira saja nih yang kita wawancarai, tapi di sini ada juga nih Bapak dosen kita dari Atmajaya juga yang akan kita undang dalam podcast ini. Dan langsung saja kita menyapa Bapak Dadi. Halo Pak, selamat malam. Halo, selamat malam Berta. Selamat berjumpa Pak di Yayasan Prima Unggul. Terima kasih. Ya, Pak. Ini saya mau bertanya nih kepada Bapak. Waduh, baru ketemu sudah bertanya. Oke, Iya. silakan Berta. Iya. Jadi Bapak kan baru datang juga nih ke Yayasan Prima Unggul. Apa sih Pak kesan pertama kali Bapak datang ke Yayasan Prima Unggul ketika melihat anak-anak, ketika melihat Pak Martin, ketika melihat kegiatan kami di Yayasan Prima Unggul? Iya, memang sebelum kesini saya sempat cerita-cerita juga dengan Ibu Liria terkait dengan yayasan ini dan anak-anaknya dan terutama pendirinya. Tetapi ketika sampai di sini apa yang diceritakan itu rupanya jauh lebih luar biasa. Saya melihat anak-anak begitu hidup gitu, begitu ceria dengan senyum saat perform gitu, itu luar biasa. Saya sangat tadi melihat perform tuh merinding saya. Betapa hebatnya anak-anak ini gitu. Oke, terima kasih Pak untuk pujiannya juga Pak. Yang pertanyaan yang kedua nih Pak, kan ada anak-anak dari YPU, alumni YPU yang berkuliah nih Pak di Atmajaya. Apa sih Pak yang Bapak lihat dari anak-anak itu tuh, anak-anak YPU ya, yang khususnya yang berkuliah di Atmajaya itu apa sih kesan atau apa yang Bapak lihat berbeda dari anak-anak itu? Kesederhanaan itu yang pertama. Setelah kesederhanaan, keseriusan, ketekunan. Ya saya lihat memang ya ukurannya kan biasanya juga keseharian dan juga yang paling kelihatan itu dari nilainya. Nilai itu mereka cukup bagus ya. Saya juga antara yang kesan pertama begitu, oh ini mungkin perlu effort yang luar biasa, tapi ternyata ketika berproses bisa juga gitu ya. Dan itu tidak kalah dengan yang lain, bahkan melampaui yang lain.
yang di luar YPU ya. Itu keren. Terima kasih Pak untuk kesan dan pesannya Bapak terhadap kami di Yayasan Prima Unggul. Dan terakhir nih Pak, pesan Bapak nih, apa sih pesan Bapak untuk anak-anak di luar sana nih Pak, yang mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan atau masih ragu nih dengan masa depan mereka Pak? Ya, yang pertama memang setiap pribadi, terutama anak-anak itu adalah baik ya. Hanya memang kebaikan itu kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan dan sebagainya, sehingga kebaikan atau potensi-potensi diri itu tidak terolah. Nah, belajar dari teman-teman di YPU ini, potensi-potensi yang luar biasa baik ini bisa dibangun, bisa dimunculkan seperti mutiara itu ya. Kalau nggak diambil dari dalam laut gitu ya, harus nyelam dan sebagainya, mutiara itu tidak akan ketemu, tidak akan didapatkan. Nah, Pak Rudi Gia bersama Ibu Debbie menemukan mutiara-mutiara itu dan dipoles sedemikian rupa sehingga menjadi anak-anak yang unik, yang luar biasa. Itu yang kedua, cita-cita. Setiap pribadi harus punya cita-cita, punya tujuan. Karena tanpa cita-cita dan tujuan, hidup tidak terarah. Oke Pak, terima kasih sekali Pak. Untuk teman-teman semuanya, sungguh Pak Dadi ini memotivasi kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga pembicaraan kita pada malam hari ini bersama Pak Dadi, dosen dari Atmajaya, semoga dapat memotivasi teman-teman semuanya untuk berkarya ke depannya. Di malam hari ini saya mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Berta. Kehadiran Bapak pada malam hari ini. Dan atas kesempatannya juga terima kasih. Oke, baik, untuk teman-teman semuanya jangan lupa nonton terus podcast ini dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Teman-teman semuanya, sampai jumpa.